sekarang. Jadi masih modelannya tuh dipikul di sekitaran Menteng, Gondang Dia, Cikini gitu. Karena kakek emang asli sana dari Menteng gitu. Karena modelannya dipikul, jadi orang tuh sebenarnya susah nyariinnya gitu. Jadi yang demen soto Ma'ruf tuh nyariinnya ya nungguin keliling aja gitu. Sekitar tahun 60 itu udah mulai bertempat gitu. Bertempatnya pun nggak kayak sekarang yang ada bangunannya lah gitu. Modelnya masih kaki lima. Dia ada di Pasar Kembang, depan Pasar Kembang, jualan tendaan. Nah cuman namanya tendaan kadang-kadang lagi dagang ya diusir gitu, sampai akhirnya pernah dagang di rumah juga gitu kan. Tahun 80 dulu kan kebun binatang gitu, terus berubah jadi Taman Ismail Marzuki. Nah tahun 80 itu pertama kalinya bertempat yang permanen lah gitu. Nenek tuh emang suka masak gitu. Nah kebetulan nenek tuh juga agak keturunan Chinese lah gitu. Jadi sejarahnya kalau soto Betawi itu kan ada urusannya sama pengaruh dari Cina gitu, ada yang dari Arab gitu kan, Batavia kan karena pelabuhan, jadi semua etnis ada gitu. Zaman dulu tuh orang Betawi makan daging tuh agak susah dan mahal lah gitu. Yang kita makan jeroan-jeroannya gitu. Nah tapi ternyata jeroannya itu juga tetap enak gitu. Nah kenapa mungkin bisa dibilang soto Betawi itu nggak cuma daging doang, sebenarnya isinya ya awal itu ya jeroan itu. Kita melihat lebih dalam tentang soto Betawi, karena Betawi ini kan terdiri dari 3 unsur. Ada unsur pribumi, unsur Arab, ada unsur Tionghoa. Nah, unsur-unsur tersebut sebetulnya hasil dari Belanda, karena kita tidak bisa mendapatkan daging-daging tersebut karena ada faktor ekonomi. Jadi pengaruhnya itu sebetulnya bukannya 3 tapi 4. Ada Eropa biasa mengkonsumsi orang-orang cream soup itu, tapi kita ganti dengan santan, kita ganti dengan jeroan. Unsur Arab di sini karena rempah dan minyak samin. Berawal dari orang-orang Hokkien, orang-orang Tiongkok atau Tionghoa yang datang sebelum abad ke-10 berdagang ke Nusantara. Mereka mendiami pesisir Pulau Jawa yang kemudian berinteraksi dan menjalin hubungan ekonomi berdagang. Dalam proses pulang, mereka harus menunggu yang namanya angin laut itu. Jadi ada beberapa waktu yang memang mereka tidak bisa pulang kembali ke daerahnya karena faktor cuaca. Dari situlah mereka berdagang soto. Gerbangnya itu kalau tidak salah ada 3. Ada Batavia pada zaman dulu, ada Semarang, dan ada Surabaya. Kata soto ini disinyalir dari cauto, yaitu artinya rumput dan jeroan. Rumput di sini banyak yang menafsirkan sebagai rempah-rempah atau akar-akaran. Kita mentafsirnya sebagai bumbu-bumbu, jadi bumbu dan jeroan. Awalnya memang soto berada di daerah pesisir. Lambat laun ketika Belanda menguasai perekonomian, menguasai pesisir, makin lama orang-orang Tiongkok berpindah ke beberapa tempat, sehingga soto ini pun yang awalnya terkenal di daerah pesisir pun pindah ke beberapa daerah. Seiring berkembangnya zaman, perpindahan ini menghasilkan budaya baru. Akhirnya soto pun berevolusi atau berkembang. Seperti halnya di Betawi, orang mengenal soto Betawi karena menggunakan jeroan, menggunakan santan yang pada saat itu banyak ditemukan. Akhirnya jeroan itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan santan dan bahan seadanya, jadilah yang namanya soto Betawi. Dari almarhum kakek sampai sekarang nggak ada yang pernah dirubah, jadi resepnya gitu-gitu aja gitu. Kita ingin melestarikan budaya Betawi melalui makanan, nah makanya resepnya ini benar-benar otentik, benar-benar asli, jadi nggak ada ditambah-tambahin sama sekali. Karena zaman dulu tuh kakek tuh ngerahasiain gitu, si susunya ini dirahasiain gitu. Zaman kakek dagang lagi rame-ramenya yang di kaki lima itu, zaman kan nggak modern ya, si santan mesti diparut dulu, habis diparut dulu mesti diperes dulu, dan alat-alatnya ya mesti beneran pakai tangan
tangan semua gitu. Jadi prosesnya lama lah gitu. Belum lagi pasar juga jauh dan belum tentu ada barangnya juga gitu. Akhirnya kakek inisiatif beli susu, si kuah santannya dicampur sama susunya itu. Nah, jadilah soto Betawi yang santan susu kayak gitu sih. Malah lebih enak gitu. Nah, dulu tuh dirahasiain ya, kalau sekarang kayaknya orang apa-apa tinggal browsing jadi nggak ada rahasia-rahasia gitu. Saya asli Makassar, kalau Makassar kan pengen nyari soto, tapi pas nyoba ini agak lumayan, lidah Makassar cocok gitu. Ini rasanya enak, gurih, pas racikannya, dagingnya juga lembut, tidak terlalu alot. Jadi kalau untuk lidah orang Makassar pas. Dari supplier itu prosesnya yang pasti dagingnya kita pilih yang bagus, terus direbus dulu. Untuk ngerebusnya itu bisa kurang lebih 3 jam lah pakai presto, jadi biar dagingnya supaya empuk. Direbus, nah nanti habis direbus dagingnya itu digoreng lagi gitu. Kuah kaldunya ini yang dipakai buat campuran si santan sama susunya ini gitu. Nah kemudian juga kalau misalkan soto Betawi biasanya kan ada paru, tapi parunya ya rebusan gitu ya. Nah kalau kita parunya digoreng lagi biar tetap garing kayak gitu. Orang tua tuh kasih pesan gitu ya, kalau kamu mau kerja atau mau usaha lain ya silakan, cuman tolong dong si soto Betawi ini dilestariin gitu. Jadi jangan sampai kita orang Jakarta asli Betawi tapi sementara makanan khas Jakarta tuh udah nggak ada gitu. Kalau ngenalinnya oke lah gitu ya, karena yang susah itu ketika misalkan orang makan nih gitu, yang anak muda gitu, pas mereka makan, mereka cobain ternyata rasanya apa nih, kurang gurih lah gitu, intinya komplain. Nah, apa resepnya coba saya rubah atau apa. Nah alhamdulillahnya dimentorin sama orang tua lah gitu. Jadi orang tua selalu bilang kita udah berjalan puluhan tahun gitu kan. Nah tujuannya kita untuk melestarikan budaya ini supaya orang tahu resep zaman dulu kayak gimana gitu sampai sekarang. Jadi kalau ada komentar-komentar negatif ya kita sabar, kita hadapin, kita terima dan kita jelasin. Mungkin kalau soto Betawi itu bisa dibilang apa ya, kehidupan kali ya. Karena saya juga sekarang bisa lulus kuliah, kakak-kakak saya gitu, kita berkeluarga, awal mulanya semuanya juga dari jualan soto ma'ruf gitu. Jadi kalau saya cuman bilang melestarikan budaya tanpa ada manfaat buat saya juga nggak juga lah gitu. Bisa menghidupi saya, keluarga gitu, dan juga belum lagi menghidupi apa namanya pegawai-pegawai gitu yang alhamdulillah rata-rata mereka juga kerja di soto ma'ruf bukan yang macam setahun 2 tahun gitu, ada yang sampai puluhan tahun gitu. Jadi ya soto ma'ruf tuh ya kehidupan keluarga buat saya. Kita kasih harga 7.500 karena jualan sambil bersedekah. Karena kita bisa menemukan soto hampir di setiap pulau yang ada di Indonesia.